Suku Makassar merupakan salah satu etnis yang berada di bagian selatan Pulau Sulawesi. Sama halnya dengan suku Bugis, suku Makassar pun juga dikenal sebagai suku yang ahli dalam berlayar. Maka tak heran apabila suku Makassar adalah suku yang gemar dalam merantau dan melakukan pelayaran ke berbagai daerah, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Salah satu bukti pelayaran suku Makassar dapat kita temui di Afrika Selatan, di mana di sana terdapat sebuah daerah yang bernama Makassar. Banyak orang yang berpendapat bahwa kebanyakan penduduk Makassar di Afrika Selatan itu merupakan keturunan campuran antara penduduk asli di sana dengan orang-orang Makassar. Demikian hebatnya suku ini hingga bisa melintasi lautan di zaman di mana transportasi belumlah secanggih sekarang ini. Suku Makassar sendiri juga pernah berjaya di lautan. Terbukti ketika suku ini berhasil membentuk kerajaan Goa dan berhasil mengklaim wilayah kerajaan yang sangatlah luas. Selain itu, kerajaan Goa kala itu juga dikenal sebagai kerajaan yang sangat kuat pada armada angkatan lautnya. Kerajaan Goa kala itu pun juga berhasil menjalin kerjasama dengan kerajaan Bali, Banten, dan bahkan menjalin kerjasama dengan Portugis kala itu. Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan yang paling sengit berperang melawan pasukan penjajah Belanda kala itu, dari awal penjajahan hingga akhirnya keruntuhan kolonial Belanda. Kata Makassar sendiri berasal dari kata Mangkasara, yang berarti mereka yang sifatnya terbuka, atau bisa pula diartikan sebagai yang telah menampakkan dirinya. Suku Makassar sendiri adalah suku nomor 2 yang paling banyak mendiami wilayah Sulawesi Selatan setelah suku Bugis. Suku Makassar tercatat mendiami wilayah Goa, Jeneponto, Takalar, Bulukumba, Selayar, Maros, Pangkep, hingga sebagian kecil wilayah di Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Menurut sebuah cerita, pada masa peperangan, beberapa kelompok dari suku Makassar melarikan diri ke pegunungan dan hutan pedalaman. Di sana, mereka mendirikan kelompok-kelompok kecil yang kabarnya dari situlah kemudian lahir beberapa sub-suku Makassar. Beberapa suku tersebut antara lain suku Turatea, suku Konjo, dan Selayar. Di antara sekian banyak kuliner khas dari Makassar, salah satu yang paling sering dan paling gampang dijumpai adalah coto Makassar. Coto Makassar sendiri adalah sebuah sup yang berbahan dasar dari jeroan dan irisan daging sapi. Kuahnya sendiri dibuat dari rebusan jeroan yang telah dicampur dengan berbagai macam bumbu pilihan. Yang unik adalah, coto Makassar ini tidak bisa dibuat oleh sembarang orang, karena coto Makassar sendiri menggunakan banyak sekali bumbu dan rempah-rempah untuk membuat kuahnya. Tercatat ada sekitar 40 jenis rempah-rempah yang digunakan untuk membuat coto Makassar itu sendiri. Wow, banyak sekali bukan? Biasanya, coto Makassar disajikan bersama dengan ketupat atau burasa yang juga merupakan makanan khas dari Sulawesi Selatan. Selain dari bumbu yang rumit, kenikmatan coto Makassar juga tak lepas dari tradisi peramuannya itu sendiri, yang menggunakan kuali yang terbuat dari tanah liat. Kuali ini biasa disebut dengan korong butta atau uring butta. Nah, setelah mengetahui betapa nikmatnya coto Makassar ini, mari kita mendalami sejarahnya. Bagaimana ceritanya coto Makassar ini bisa ditemukan? Dilansir dari Beritagar, coto Makassar sendiri diperkirakan telah ada sejak masa Somba Opu, yang merupakan pusat kerajaan Goa, ketika mengalami kejayaan pada tahun 1538. Saat itu, coto Makassar kerap kali menjadi hidangan di kerajaan Goa. Pada masa itu, para pengawal kerajaan menjadikan masakan ini sebagai menu sarapan pagi mereka sebelum bertugas. Aduh, enak sekali mereka. Sarapan paginya saja pakai coto. Udah takut kolesterol tuh. Coto Makassar sendiri tidak bisa dipisahkan dari sebuah negara yang bernama Tiongkok, alias China, Chinese. Kuliner coto Makassar ternyata memang terpengaruh dari kuliner Tiongkok. Diperkirakan coto Makassar sendiri mulai dibuat sekitar abad ke-16. Warung coto Makassar pertama yang ada di Makassar adalah warung coto milik Haji Daeng Sangkala. Warung coto ini dibangun pada tahun 1940-an. Saking terkenalnya warung ini, zaman dulu ada banyak pejabat yang kabarnya sering nongkrong di warung ini. Selain itu, apabila ada acara-acara penting di kantor pemerintahan, para pejabat kerap kali memesan catering dari warung makan ini. Dan jumlah porsi yang dipesan pun tidak sedikit, bisa mencapai ribuan mangkok sekaligus. Nafsu makan orang zaman dulu memang brutal ya. Ribuan mangkok. Nah, menurut saya, warung Haji Daeng Sangkala inilah yang menjadi founder dari coto Makassar itu sendiri. Jadi, kalau mau mencari coto Makassar yang paling otentik, yang paling khas, yang paling original, ya sudah pasti ada di warung ini. Sayangnya, sayang seribu sayang, warung ini kini hanya tinggal nama saja. Warung ini sudah tutup dan tidak berjualan lagi seperti dulu. Warung ini sekarang hanya tinggal kenangan. Aduh, kok saya jadi sedih dan lapar.
By the way, karena pada waktu itu Coto Makassar sedang viral, mulailah bermunculan warung-warung lain yang menyajikan Coto Makassar. Dan terus begitu hingga saat ini di Makassar, Sulawesi Selatan, bahkan di seluruh Indonesia sekalipun, sudah ada banyak warung-warung yang menjajakan Coto Makassar. Kota Makassar adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kota ini sering disebut-sebut sebagai kota nomor 1 di kawasan Indonesia bagian timur. Memang, apabila kita lihat dari segi kemajuan peradabannya, Kota Makassar memang termasuk ke dalam kota paling maju di Indonesia. Namun, di balik majunya Kota Makassar di zaman ini, ternyata ada sejarah panjang yang menghiasi gemerlapnya Kota Makassar dari masa ke masa. Mari kita bahas sejarah Kota Makassar ini ke dalam beberapa periode. Yang pertama adalah masa awal peradaban. Kota Makassar sejatinya sejak awal telah dihuni oleh suku-suku asli yang saat ini mendiami wilayah Sulawesi Selatan, seperti suku Bugis dan Makassar itu sendiri. Mereka dulunya membangun rumah yang kemudian menjelma menjadi kota-kota kecil di sekitaran pantai. Pada waktu itu, pekerjaan utama para warga adalah menjadi nelayan dan juga petani. Kemudian kita memasuki zaman kerajaan. Wilayah Kota Makassar pada zaman kerajaan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Goa. Kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan terbesar di Sulawesi Selatan dan bahkan di Indonesia. Pada masa Kerajaan Goa inilah agama Islam mulai masuk dan berkembang di Kota Makassar. Selain itu, pada masa ini, Makassar menjadi wilayah yang maju secara perekonomiannya karena koneksi Kerajaan Goa yang sampai ke Jawa, Malaka, hingga Brunei Darussalam, bahkan ke India dan Afrika. Masa-masa ini berlangsung di sekitaran abad ke-13 hingga abad ke-16. Setelah itu, kita masuk ke zaman kolonial. Nah, zaman ini berlangsung di abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-19, di mana wilayah Nusantara dikuasai oleh kolonial Belanda. Pada masa itu, pemerintah VOC Belanda berhasil menaklukkan Kerajaan Goa, menjadikan Makassar jadi wilayah yang sepenuhnya dijajah oleh Belanda. Belanda membangun banyak gedung dan bahkan membuat pemerintahannya sendiri di Kota Makassar. Salah satu nama Belanda yang paling sering kita jumpai saat ini ada pada nama Benteng Rotterdam. Beruntung, setelah berabad-abad lamanya, akhirnya Makassar berhasil melepaskan diri dari cengkraman Belanda. Wilayah Makassar pun resmi ikut bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merdeka di tahun 1945. Kemudian kita masuk ke zaman kemerdekaan. Zaman ini adalah titik balik kebangkitan Kota Makassar yang telah menjadi bagian dari Indonesia, berkembang pesat sebagai pusat dari perdagangan maupun industri dan bahkan pemerintahan di Sulawesi Selatan. Sayangnya di tahun 1971, pemerintah mengeluarkan peraturan yang menetapkan bahwa nama Makassar harus diganti menjadi Ujung Pandang. Adapun alasannya adalah karena nama Ujung Pandang dianggap lebih nasionalis, sedangkan nama Makassar dianggap terlalu lokal dan berbau tradisional. Selain itu, nama Ujung Pandang disinyalir juga diambil dari sebuah lokasi sejarah penting di Makassar yang bernama Benteng Ujung Pandang. Pada akhirnya, setelah era reformasi di tahun 1998, pemerintah kembali mengizinkan penggunaan nama Kota Makassar. Sebelum akhirnya, di tahun 1999, nama Ujung Pandang pun resmi kembali diganti menjadi Makassar. Meskipun pada prakteknya masih banyak masyarakat kala itu yang menyebut Makassar sebagai Ujung Pandang. Jadi memang butuh transisi. Dan lambat laun kata Ujung Pandang pun perlahan-lahan telah berganti dengan nama Makassar secara utuh. Kota Makassar sendiri memang sempat mengalami masa-masa kelam kala tahun 1998, di mana isu sosial dan politik mengakibatkan banyak kerusakan di sebagian besar wilayah Kota Makassar. Namun semenjak saat itu, Makassar selalu berbenah. Meskipun terkadang ada banyak masalah, semisal kasus korupsi, macet, banjir, dan masih banyak lagi masalah yang dialami Makassar sebagai ibu kota di Sulawesi Selatan. Namun tak dapat dipungkiri kalau Makassar saat ini benar-benar telah menjadi kota yang maju. Kota ini mempunyai bandara internasional, meskipun aslinya bandara itu ada di Maros, pelabuhan, universitas, pusat perbelanjaan, stadion,
meskipun belum jadi, berbagai tempat wisata hingga berbagai tempat-tempat sejarah lainnya. Persatuan Sepak Bola Makassar atau yang lebih akrab disapa dengan PSM Makassar adalah klub sepak bola Indonesia yang berasal dari kota Makassar. Bisa dibilang, PSM Makassar ini adalah klub kebanggaan masyarakat di Sulawesi Selatan dan bahkan di Sulawesi. Pasalnya, hanya PSM Makassarlah satu-satunya tim asal Sulawesi yang mampu menjuarai Liga Indonesia dan mewakili Indonesia di ajang Liga Champion Asia. Maka tak heran apabila PSM Makassar sendiri dianggap sebagai salah satu tim terkuat di Indonesia. PSM Makassar sendiri sering dijuluki dengan tim Juku Eja, tim Ayam Jantan dari Timur, serta pasukan Ramang. PSM Makassar sendiri pertama kali didirikan pada tanggal 2 November tahun 1915. Kala itu, Indonesia masih di bawah jajahan Belanda. Maka tak heran, nama pertama yang diberikan untuk klub ini kala itu adalah Makassar Football Bond alias MPB. MPB kerap kali menampilkan para putra pribumi elit sebagai pemainnya. Sekitar tahun 1924 sampai tahun 1940, MPB telah melakukan banyak pertandingan dengan tim-tim lain yang berasal dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Bahkan, MPB pun juga kerap kali menjadi lawan bagi tim-tim luar negeri seperti Hong Kong dan Australia. Tak heran, dengan prestasi tersebut, MPB menjelma menjadi salah satu tim terkuat di Hindia Belanda kala itu. Ketika memasuki usia 25 tahun, MPB mulai jarang terlihat. Salah satu penyebab utamanya adalah karena kedatangan Jepang ke Hindia Belanda kala itu. Masuknya Jepang mengakibatkan para pengurus MPB yang berasal dari Belanda ditangkap oleh pihak Jepang. Sedangkan para pemain MPB yang berasal dari Hindia Belanda sendiri juga dipaksa untuk bekerja romusa. Salah satu kebijakan Jepang kala itu adalah melarang segala hal yang berbau Belanda. Semua budaya dari Belanda harus ditinggalkan. Dan sebagai gantinya, warga dibolehkan menggunakan nama-nama yang berbau Indonesia. Inilah yang menyebabkan nama MPB berubah menjadi Persatuan Sepak Bola Makassar alias PSM Makassar, tepatnya di tahun 1950-an. Pada masa-masa inilah di mana PSM Makassar mulai aktif kembali. Usai situasi Indonesia mulai membaik, PSM Makassar mulai merambah ke Pulau Jawa guna menjalin koneksi dengan PSSI. Dan sejak saat itu, PSM Makassar mulai kembali berlaga. Dan disinilah salah satu era keemasan PSM Makassar dimulai, yakni ketika hadirnya sosok pemain legendaris yang bernama Ramang. Yang kemudian, sebagaimana yang kita ketahui, inilah alasan mengapa tim PSM Makassar saat ini dijuluki dengan pasukan Ramang. Berkat Ramang dan sejumlah pemain bintang lainnya, PSM Makassar kala itu menjelma menjadi tim terkuat di Indonesia. PSM Makassar pertama kali menjadi juara perserikatan di tahun 1957 setelah mengalahkan PSMS Medan di partai final yang dilaksanakan di Medan. Sejak saat itu, PSM Makassar semakin unjuk gigi. Pasukan Ramang ini tercatat sukses memenangkan 5 kali gelar juara perserikatan, serta beberapa kali tampil sebagai runner-up. PSM Makassar juga pernah dianggap sebagai Dream Team atau tim impian, dikarenakan tim ini mampu mengumpulkan semua pemain-pemain pilar timnas Indonesia ke dalam PSM Makassar kala itu. Pemain-pemain tersebut adalah Hendro Kartiko, Bima Sakti, Aji Santoso, Miro Baldo Bento, dan Kurniawan Dwi Julianto. Selain itu, terdapat pula pemain lokal seperti Syamsuddin Batola, Yusri Perjapar, Rahmat Usman, serta Carlos de Melo sebagai pemain asingnya. Maka tak heran, dengan skuad bertabur bintang itu, PSM hanya kalah sebanyak 2 kali saja sepanjang musim, dengan 29 kali kemenangan dari total 31 pertandingan. Tak heran, hal itu menjadikan PSM Makassar keluar sebagai juara dari Liga Indonesia. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 2000 silam. Sejak saat itu, PSM Makassar juga sempat beberapa kali menjadi runner-up Liga Indonesia. PSM Makassar juga tercatat sebagai tim yang sering tampil di Liga Asia. PSM Makassar sempat masuk ke perempat final Liga Champions Asia di tahun 2000. Salah satu ciri khas dari permainan sepak bola PSM Makassar ini adalah permainan yang keras, cepat, yang dipadukan dengan teknik dan skill yang tinggi. Pemain PSM Makassar dikenal sebagai pemain yang tangguh dan tidak cengeng di lapangan. Tak heran, dengan karakter pemain seperti itu, PSM Makassar kerap kali menjadi penyumbang pemain tim nasional Indonesia. Pada masa dualisme Liga Indonesia,
PSM Makassar memilih untuk mengundurkan diri dari Liga Super Indonesia dan bergabung dengan Liga Primer Indonesia. PSM Makassar kemudian berhasil menjadi juara 3 di akhir musim kala itu. Ketika masa dualisme Liga mulai mereda, di tahun 2014, barulah PSM Makassar kembali bergabung ke dalam Liga Super Indonesia. Itulah tadi sejarah singkat mengenai PSM Makassar itu sendiri. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian punya tambahan atau pendapat lain soal ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Oke,